Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan instrumentasi mata kuliah instrumentasi tes. Nah, pada judul ini ada assessment test dalam kurung instrumentasi tes dalam bimbingan dan konseling, ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini assessment test dalam kurung instrumentasi tes maksudnya gimana nih? Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, ini agenda pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar asesmen dalam BK. Yang kedua, isu-isu pemanfaatan tes psikologi dalam BK. Kemudian yang ketiga, ada tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Dan pemanfaatan hasil tes psikologi dalam BK. Oke, langsung saja kita ke konsep dasar asesmen, pembahasan yang pertama ya. Ini konsep dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut atau membahas lebih lanjut mengenai konsep dasar dari asesmen dalam BK gitu ya, apa itu asesmen, mengapa harus lakukan asesmen, terus apa kaitannya asesmen dengan instrumentasi tadi gitu ya, apakah ada kaitan atau seperti apa. Oke, yang pertama yaitu mengapa perlu mempelajari asesmen dalam bimbingan konseling. Nah, di sini saya ingin mendudukkan terlebih dahulu apa sih pentingnya bagi guru BK gitu ya, atau calon guru BK atau konselor untuk mempelajari asesmen dalam BK. Apa pentingnya gitu ya? Oke, jika kita lihat ini di Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang sistem kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, di dalam Permendiknas ini tuh ada 2 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik konselor dan yang kedua yaitu kompetensi konselor. Nah, untuk kualifikasi akademik konselor itu dijelaskan bahwa S1 konselor ya, sebutan konselor sekolah itu adalah untuk orang yang telah menyelesaikan pendidikan S1 bimbingan dan konseling plus PPK. Kemudian terus kalau guru BK gimana, Bu? Penyebutannya apa? Oke, kalau guru BK itu ya sebutannya ya guru BK gitu ya. Untuk orang yang sudah menyelesaikan S1 BK. Bahkan sebutan guru BK juga kan di sekolah-sekolah saat ini ada juga yang masih belum guru BK-nya itu berlatar belakang pendidikan S1 BK. Nah, kalau konselor ini, jadi Permendiknas nomor 27 tahun 2008 ini mengukuhkan istilah konselor sekolah itu adalah untuk orang yang sudah menyelesaikan S1 BK plus PPK. Jadi dipanggilnya konselor gitu ya, bukan guru BK. Walaupun tugasnya juga sebagai guru BK di sekolah. Oke, jadi ada 2 istilah penyebutan ya, konselor dan guru BK. Kemudian kompetensi konselor, saya tidak akan membahas lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti untuk kompetensi konselor pun saya fokus nanti hanya ke kompetensi profesional saja. Untuk yang pedagogik kepribadian sosial itu tidak saya bahas karena saya ingin mendudukkan ke persoalan kita tadi, yaitu kenapa kita perlu mempelajari sebagai calon guru BK atau konselor perlu mempelajari asesmen dalam BK ya. Oke, kompetensi konselor ini ada kompetensi profesional khususnya, itu di situ dikatakan bahwa menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli atau klien. Jadi sebenarnya kompetensi konselor yang kompetensi profesional ini juga bukan hanya 1 poin saja, tapi poin yang saya jelaskan hanya berkaitan dengan asesmen saja, yaitu poin nomor 11 kalau di surat di Permendiknasnya ini ya. Teman-teman bisa download, klik aja di internet nanti Permendiknas nomor 27 tahun 2008 nanti akan muncul itu draftnya Permendiknasnya gitu ya. Nah, terus nanti silahkan dibaca di sana secara lengkapnya. Kalau mau mengetahui misalnya pedagogi itu apa aja, kepribadian itu apa aja, sosial itu apa aja, dan profesional itu apa aja. Nah, di sini saya fokusnya ke profesional, khususnya dalam hal menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli atau klien. Nah, artinya di sini ada penekanan bahwa guru BK atau konselor itu dituntut untuk mempunyai kompetensi profesional. Nah, salah satu kompetensi profesional itu adalah menguasai konsep dan praksis asesmen. Itulah kenapa guru BK, calon guru BK atau konselor itu wajib untuk mempelajari atau perlu mempelajari asesmen ya.
Nanti kita bahas lebih lanjut asesmen itu apa, kenapa penting bagi guru BK gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini sudah terjawab ya, mengapa perlu mempelajari asesmen? Karena salah satu tuntutan dari Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang kompetensi konselor, salah satunya yaitu kompetensi profesional yang menyatakan bahwa konselor atau guru BK itu wajib menguasai konsep dan praksis asesmen. Hal itu bertujuan untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling atau klien. Nah, ini secara rinci poin yang menjelaskan tentang kompetensi profesional khususnya yang bagian menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling atau klien. Yang pertama di sana dijelaskan menguasai hakikat asesmen. Nah, apa itu asesmen? Bagaimana itu asesmen? Tujuan kedudukannya buat apa dalam BK gitu ya, hasilnya nanti untuk apa, itu dibahas di hakikat asesmen itu dalam bimbingan konseling itu untuk apa gitu ya. Nah, kemudian memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK. Nah, artinya guru BK harus bisa memilih teknik asesmen yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK yang akan dilakukan. Nah, teknik asesmen ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, bahwa ada dua teknik, ada asesmen non-tes dan ada asesmen tes. Kemudian yang berikutnya itu menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan BK. Nah, jadi selain kalau di teknik non-tes itu kita bisa menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen ya di sana gitu ya. Kalau asesmen tes kan guru BK bekerja sama dengan psikolog ya untuk menyelenggarakan tes psikologis jika guru BK belum mengikuti pendidikan sertifikasi. Kalau sudah mengikuti pendidikan sertifikasi, guru BK berhak untuk menyelenggarakan tes. Oke, yang berikutnya mengilustrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseling atau klien. Jadi guru BK atau konselor itu harus mampu mengadministrasikan asesmen. Nah, ini berkaitan dengan pengungkapan masalah-masalah atau kondisi atau kebutuhan dari konseling atau klien. Yang berikutnya memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseling. Kemudian memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseling atau klien berkaitan dengan lingkungan. Terus mengakses data dokumentasi tentang konseling dalam pelayanan bimbingan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan konseling dengan tepat, dan menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Nah, untuk bisa menguasai hal ini, makanya kita perlu mempelajari mata kuliah asesmen gitu ya, yang terbagi dalam kedua teknik yaitu asesmen non-tes dan asesmen tes. Kalau di Unindra itu sendiri, istilah mata kuliahnya itu adalah instrumentasi tes dan instrumentasi non-tes. Oke, ini alur pikir ya, atau bagan lah pelaksanaan asesmen dalam bimbingan konseling. Jadi asesmen itu terbagi menjadi dua gitu ya, ada asesmen tes, ada asesmen non-tes. Nah, asesmen tes ini jenis-jenisnya atau instrumen-instrumennya ini nanti teman-teman akan bisa menghubungkan apa sih kaitannya instrumen sama asesmen gitu ya. Jadi asesmen tes itu ada tes prestasi belajar, ada tes psikologis. Nah, tes psikologis ini ada banyak. Nah, ini yang dijelaskan 1-5 ini biasanya digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi fokus kita adalah ke ragam tes yang ada dalam dunia pendidikan atau khususnya untuk keperluan bimbingan dan konseling. Jadi tidak semua tes psikologis kita bahas gitu ya, atau kita pelajari karena kita hanya berfokus kepada tes yang memang berkaitan dengan bimbingan dan konseling gitu ya. Ini tes prestasi belajar, ini yang melakukannya adalah guru mata pelajaran. Untuk tes psikologis itu psikolog dan guru BK atau konselor bersertifikasi tes dalam BK. Jadi kalau misalnya guru BK-nya belum bersertifikasi tes, maka kita tidak berhak untuk menyelenggarakan ya. Yang berhak untuk menyelenggarakan adalah psikolog. Maka guru BK atau konselor tadi wajib bekerja sama dengan psikolog. Kemudian nanti dari psikolog setelah mendapatkan hasil dari tes itu dikomunikasikan ke siswa, hasilnya itu bisa digunakan oleh guru BK untuk
menyusun program gitu ya, program bimbingan dan konseling atau pelayanan BK. Jadi kalau tidak bisa menyelenggarakan atau tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan tes, maka guru BK harus bekerja sama dengan psikolog. Kalau punya izin atau sudah bersertifikasi tes, maka guru BK boleh menyelenggarakan. Nah, terus kalau misalnya psikolog yang menyelenggarakan, tugas guru BK apa? Tugas guru BK itu menggunakan hasilnya. Kita bisa memanfaatkan hasil tes psikologis tadi untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling, ya. Jadi jelas letak perbedaannya, psikolog di mana ranahnya, di guru BK di mana, gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian untuk asesmen non-tes ini ada jenisnya, ada inventory, ada umum, PTSDL, ya, DCM, ITP atau ATP, wawancara, angket, sosiometri, autobiografi, studi dokumentasi dan lain-lain. Ada banyak lagi yang lain ya. Kemudian siapa yang berhak menyelenggarakan? Ya, ini adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor. Gitu. Khususnya ini untuk dalam bimbingan dan konseling yang menyelenggarakan adalah guru BK dan konselor, gitu ya, atau konselor sekolah. Nah, hasil dari asesmen atau baik itu dari asesmen tes dan non tes yang tadi menggunakan instrumen gitu ya, alatnya itu ya tes intelijensi, tes kepribadian gitu, umum, PTSDL, DCM dan lain-lain, hasilnya itu digunakan untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli atau klien. Jadi, hasil akhirnya pelaksanaan instrumentasi atau pemberian instrumen kepada siswa itu atau pelaksanaan asesmen itu hasil akhirnya adalah untuk memahami kondisi. Sehingga setelah kita tahu, sebagai guru BK tahu bagaimana kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli atau klien tadi, maka kita bisa membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari siswa tersebut, gitu ya. Nah, itu dituangkan ke dalam program BK. Makanya kedudukan asesmen itu dikatakan bahwa sebagai dasar untuk melakukan atau untuk mengembangkan program BK atau merancang program BK, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa asesmen itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena asesmen ini adalah berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan oleh guru BK atau konselor untuk membantu siswa, ya. Karena fokus guru BK ini adalah untuk pengembangan diri siswa. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan diri siswa kalau kita tidak tahu apa kebutuhan siswa, kalau kita tidak tahu bagaimana kondisi siswa, kalau kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi oleh siswa. Sehingga asesmen ini itu tadi sangat penting untuk dilakukan karena ini adalah tolak ukur atau bahan untuk guru BK bekerja. Kalau guru BK tidak melakukan asesmen, maka guru BK tidak akan bisa, istilahnya tidak akan tahu apa yang dibutuhkan siswa, kemudian mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan, gitu ya, istilahnya begitu, karena nggak ada bahan gitu untuk membantu siswa tadi. Gitu. Nah, sekalipun tanpa asesmen gitu ya, atau misalnya asesmen yang dilakukan itu tidak selalu diupdate gitu ya, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 asesmen yang dipakai memperbaiki hasil asesmen dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi saya pikir ini tidak ada. Nah, kalau hal itu yang terjadi ya bisa saja tetap melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling gitu ya. Hanya saja pelayanan bimbingan dan konselingnya itu akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga bisa jadi itu membuat pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK atau konselor itu tadi akhirnya tidak bermanfaat gitu ya, atau manfaatnya itu tidak dirasakan oleh siswa atau peserta didik. Oke, untuk lebih lanjut ini kita bahas, kita ketahui dulu. Kalau tadi kita sudah tahu apa itu pentingnya mempelajari asesmen bagi calon guru BK dan konselor gitu ya. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu sebenarnya asesmen itu apa gitu ya. Oke, asesmen itu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data atau informasi tentang individu atau peserta didik atau konselor atau klien dan lingkungannya. Tadi juga di kompetensi profesional tadi kan ada harus bisa mengadministrasikan dan memilih gitu ya asesmen yang untuk mengumpulkan data individu siswa dan data lingkungannya. Jadi kita melakukan asesmen itu tidak hanya sekedar dari peserta didiknya saja gitu ya, tapi
lingkungannya pun juga begitu. Karena mengapa? Karena pengembangan dari siswa itu tidak bisa hanya dari siswanya saja, tapi dia juga kan ada lingkungan yang mensupport. Jadi apa ya, data yang kita cari atau data yang kita kumpulkan, kita analisis, kemudian kita interpretasi itu adalah informasi atau data yang berkaitan dengan individu dan lingkungannya. Oke, hakikat assessment. Apa sih hakikat assessment dalam bimbingan konseling? Jadi hakikat assessment dalam bimbingan konseling itu adalah untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi, kebutuhan, dan masalah individu atau peserta didik atau konseli gitu ya, sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan konseling yang sesuai kebutuhan. Jadi seperti tadi yang di awal saya katakan, karena asesmen ini merupakan suatu hal yang penting atau sangat penting untuk dilakukan oleh guru BK atau konselor, yaitu tadi sebagai dasar untuk pengembangan program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh guru BK itu menjadi bermanfaat untuk siswa, dapat membantu mengoptimalkan perkembangan siswa atau pengembangan individu atau peserta didik gitu ya. Mengapa harus dilakukan asesmen? Kalau tadi mengapa harus mempelajari asesmen, kalau sekarang mengapa harus dilakukan asesmen? Mengapa harus dilakukan asesmen? Karena pemberian layanan BK terhadap siswa atau peserta didik itu diberikan seharusnya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi kalau kita memberikan layanan tapi kita tidak melakukan asesmen, sehingga itu tidak berdasarkan kebutuhan siswa, atau ya bisa saja seperti yang tadi saya katakan, bisa dibilang kita memberikan layanan tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh siswa ya. Nah, kebutuhan siswa itu dapat diketahui dengan melakukan asesmen gitu. Jadi kalau bagaimana supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa, kita harus melakukan asesmen. Makanya asesmen itu harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan siswa, kondisi dan atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, ini juga sesuai dengan yang termuat dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling, bahwa asesmen itu merupakan implementasi dari aplikasi instrumentasi. Nah, aplikasi instrumentasi ini diselenggarakan sebagai dasar untuk merancang program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, aplikasi instrumentasi itu kita memberikan ya instrumen-instrumennya seperti instrumentasi tes dan instrumentasi non-tes gitu ya. Nah, asesmen ini merupakan implementasi dari aplikasi instrumentasi. Nanti kalau teman-teman belajar kegiatan pendukung akan belajar aplikasi instrumentasi, di sana juga nanti akan dibahas apa saja sih instrumen-instrumen yang ada di BK gitu, yang digunakan untuk melakukan asesmen. Oke, yang berikutnya ini fungsi asesmen. Yang pertama, membuat diagnosis psikologis individu. Jadi, untuk mencari tahu tentang tingkah laku individu, ya. Ya, kalau tadi dikatakan asesmen itu adalah untuk mengetahui, memahami kondisi, kemudian memahami masalahnya, gitu ya, kebutuhannya apa, gitu. Kemudian mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Jadi ya, dari hasil asesmen ini, kemudian kita bisa mengetahui dan mengenal potensi-potensi serta kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri siswa, sehingga ketika kita sudah tahu, kita bisa mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki itu secara optimal. Kemudian berikutnya itu mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Jadi membantu siswa untuk menentukan atau mereka tahu apa itu tujuan dan rencana hidupnya, sehingga mereka bisa mencapainya dan ya pada akhirnya mereka mampu untuk berkembang secara optimal tadi ya. Kemudian mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, memetakan masalah yang dirasakan atau dialami oleh siswa, dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Jadi asesmen ini juga bisa digunakan untuk dasar perencanaan serta evaluasi program. Oke, asesmen instrumen ini tadi yang saya bahas ya. Apa sih kaitannya? Sebenarnya penjelasan yang sebelum-sebelumnya tadi itu sudah agak menjawab gitu ya, asesmen dan instrumen. Nah, istilah asesmen dan instrumen ini memiliki makna berbeda ya, tapi mereka memiliki keterkaitan. Kalau asesmen itu proses untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data atau informasi dari peserta didik lingkungannya. Nah, kalau instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data ya,
atau alat untuk mengukur. Nah, sehingga untuk mengumpulkan atau mengukur kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli atau klien diperlukan suatu instrumen atau alat. Dengan kata lain, dalam proses pelaksanaan asesmen dibutuhkan instrumen atau alat, baik itu alat tes atau non tes. Makanya mata kuliah kita ini kan instrumentasi tes, jadi kita membahas mengenai alat-alat tes yang akan digunakan untuk melakukan asesmen atau mengumpulkan data mengenai siswa, ya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, asesmen teknik tes atau instrumentasi tes. Jadi merupakan proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data atau informasi tentang individu atau peserta didik dan lingkungannya dengan menggunakan instrumen tes atau alat tes. Jadi asesmen teknik tes itu adalah proses pengumpulan, penganalisisan dan penginterpretasian data atau informasi mengenai individu gitu ya atau peserta didik dan lingkungannya dengan menggunakan alat-alat tes. Oke, alat-alat tes itu sebenarnya apa aja? Ya, tadi di awal sudah dikatakan ada tes prestasi belajar, ada tes psikologis, ya. Nah, ini memang lebih cenderungnya kita ke pembahasannya itu berkaitan dengan tes-tes psikologis. Tapi apakah tes yang prestasi belajar itu tidak kita bahas? Ya, tetap kita bahas juga, gitu ya. Tapi untuk ranahnya, kalau tadi tes prestasi belajar itu adalah guru mata pelajaran, kalau untuk tes psikologis tadi ya psikolog atau guru BK yang sudah sertifikasi, ya. Nah, untuk sebelum kita mempelajari bagaimana tes psikologis dalam bimbingan konseling itu, kita lihat dulu isu-isu pemanfaatan tes psikologis dalam BK. Ya, yang pertama yaitu kewenangan penyelenggaraan tes psikologi di sekolah. Siapa yang lebih berhak? Nah, jadi untuk menyelenggarakan tes psikologis itu, siapa sih yang lebih berhak? Psikolog atau guru BK atau konselor, gitu ya? Siapa yang lebih berhak? Oke. Nah, jika teman-teman lihat di bagian itu dikatakan bahwa tes psikologis itu bisa dilakukan oleh psikolog atau guru BK atau konselor. Yang mana tadi sebelumnya juga saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Di sana dikatakan bahwa untuk tes psikologis itu bisa dilakukan oleh guru BK atau konselor yang sudah memiliki sertifikasi tes gitu ya, atau sudah bersertifikasi tes. Jadi boleh atau berhak untuk menyelenggarakan. Walaupun memang untuk guru BK atau konselor yang sudah bersertifikasi tes itu tidak semua alat-alat tes yang ada di psikologi itu dipelajari gitu ya. Jadi kewenangannya masih berbeda. Khusus untuk yang guru BK dan konselor ini, kalau saya tidak salah itu pembahasannya ya hanya berkaitan dengan ragam tes yang digunakan untuk pendidikan. Kalau psikolog mungkin lebih luas cakupannya lebih luas cakupannya ketimbang dengan alat-alat tes yang digunakan oleh guru BK atau konselor ya. Dan itu juga digunakan untuk kepentingan bimbingan dan konseling gitu. Jadi terbatas. Tidak semua alat tes dipelajari oleh guru BK atau konselor yang mengikuti program sertifikasi tes. Nah, berkaitan dengan pembatasan kewenangan masing-masing profesi, kemudian kode etik psikologi Indonesia gitu ya, ataupun kode etik profesi BK itu memberikan garis yang jelas gitu ya. Nah, pada bab kalau dalam kode etik profesi BK itu pada bab 2 huruf B itu menjelaskan bahwa suatu jenis tes itu hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Nah, ini yang dimaksud itu adalah konselor yang sudah memiliki izin untuk melakukan tes itu atau sudah mengikuti pendidikan sertifikasi tes ya. Nah, secara rinci juga dijelaskan bahwa yang pertama itu testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang sifat atau ciri kepribadian subjek untuk kepentingan layanan. Jadi ya testing itu dilakukan jika diperlukan gitu ya. Dan itu dilakukan untuk kepentingan layanan. Jadi bukan untuk kepentingan yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, konselor wajib memberikan orientasi yang tepat kepada klien dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes, di samping arti dan kegunaannya. Jadi ya sebelum memberikan tes itu juga konselor harus mengenalkan atau memberitahu kepada klien dan orang tua kenapa menggunakan alat tes ini. Misalnya anak direkomendasikan untuk mengikuti tes bakat. Nah, konselor wajib menjelaskan kenapa anak harus
mengikuti tes bakat. Apa alasannya gitu ya? Gunanya nanti buat apa gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan oleh konselor. Kemudian yang ketiga, pengguna suatu jenis tes wajib mengikuti secara ketat pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. Jadi nanti di dalam tes itu misalnya tes intelijensi ya, di alat tes itu sudah ada pedomannya, bagaimana cara mengadministrasikannya gitu ya. Nah, dan penggunaannya itu harus sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. Kalau tadi tes intelijensi berarti pedoman-pedoman yang ada dalam tes intelijensi itu harus jadi jadi patokan gitu, atau itu yang diikuti. Kemudian data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau dari sumber lain. Nah, dalam hal ini data hasil testing wajib diperlakukan setara dengan data informasi lain. Data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain yang diperoleh dari klien sendiri atau dari sumber lain. Dalam hal ini, itu data hasil testing wajib diperlakukan setara dengan data dan informasi lain tentang klien. Jadi artinya hasil testing ini tidak berdiri sendiri. Jadi ketika kita membuat program BK gitu ya, nanti tidak hanya dari hasil testing saja gitu ya, hasil dari tes psikologi saja, tapi gabungan juga dengan data-data yang lainnya. Sehingga data yang kita dapatkan itu kemudian berupa data yang lengkap gitu ya. Bukan data yang banyak, tapi data yang lengkap. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang klien. Jadi hasil testing ini tidak didewakan gitu ya, tapi kita harus mengintegrasikannya dengan informasi-informasi yang lain atau mengkombinasikan dengan informasi yang lain atau misalnya hasil instrumentasi non tes, misalnya hasil AUPTSDL. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan hasil tes psikologisnya gitu ya. Misalnya kalau tingkat kecerdasannya tadi berapa, dia ternyata mengalami kesulitan belajar. Nah, itu datanya kita integrasikan gitu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap. Hasil testing yang berikutnya ya, hasil testing hanya diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien. Jadi ini sifatnya rahasia gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberitahukan sembarangan orang gitu ya hasil dari testing ini tadi. Hanya kita beritahukan kepada pihak-pihak yang terkait saja gitu, atau yang ada hubungannya dengan bantuan yang akan kita berikan kepada siswa. Misalnya ke orang tua gitu ya. Itu boleh ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita memberitahukan hasil testing itu kepada semua orang gitu ya. Nah, kemudian pembatasan yang dilakukan oleh Apkin tadi ya, yang dituangkan di dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling gitu, sejalan dengan apa yang ada dalam kode etik psikologi ya, yaitu pasal 58 yang ini disusun oleh Hemsey, yang mana di sana dikatakan bahwa seseorang psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat, mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, kemudian menginterpretasi untuk tujuan yang jelas, baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaannya. Jadi di sini dikatakan bahwa asesmen psikologi itu juga perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkualifikasi gitu ya, sehingga yang dituntut itu adalah garis bawahi tadi ya, kewenangan gitu ya. Artinya orang yang berwenang itu adalah orang yang mempunyai kualifikasi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Karena nanti kalau misalnya tidak memadai, maka instrumen itu bisa saja hasilnya tadi tidak bermanfaat atau tidak berguna gitu ya. Kenapa? Karena bisa salah interpretasi gitu, dan itu berbahaya gitu ya. Itu menyalahi kode etik kalau seperti itu. Nah, sehingga dari kode etik psikologi pasal 58, kemudian kode etik profesi BK bab 2 huruf D gitu ya. Yang tadi kalau kode etik psikologi itu disusun oleh Hemsey, yang kode etik profesi BK itu disusun oleh Apkin. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa
Suatu tes itu bisa diselenggarakan dan diinterpretasikan baik oleh psikolog maupun konselor atau guru BK tadi ya, dibatasi pada kompetensi yang dimiliki. Ya, jadi ada kata kompetensi itu yang dibesarkan ini ya, yang dibesarkan ini kompetensi ini yang membatasi boleh atau tidaknya kita menyelenggarakan dan menginterpretasikan suatu tes gitu ya. Seorang psikolog hanya memiliki kewenangan menyelenggarakan dan menginterpretasikan hasil tes sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya gitu ya. Begitu pula dengan konselor, bisa saja menyelenggarakan atau menginterpretasikan tes psikologi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ya. Jadi kalau kita tidak punya kompetensi untuk itu, maka tidak boleh. Bagaimana caranya supaya kita kompetensi? Ya bisa melalui pendidikan, baik itu formal dan informal. Nah, tadi salah satunya kalau guru BK atau konselor ingin menyelenggarakan, kemudian bisa menginterpretasikan, ya bisa saja, tapi harus melalui pendidikan sertifikasi tes dulu, gitu ya. Jadi, guru BK atau konselor harus mengikuti program pendidikan pendidikan sertifikasi tes yang itu ada di Universitas Negeri Malang ya, kalau saya tidak salah itu setahun sekali bukanya di sana, ada biasanya penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti setelah selesai mengikuti pendidikan tersebut akan dikeluarkan sertifikat yang sertifikat izin untuk penyelenggaraan tes psikologis ya. Ya, tapi yang digarisbawahi juga tidak semua alat tes itu bisa kita berikan kita atau dipelajari pada saat pendidikan sertifikasi tes. Lalu apa batasan dan jenis tes psikologi yang digunakan dan diselenggarakan guru BK atau konselor gitu ya. Nah, tes psikologis batasannya kalau untuk yang diselenggarakan oleh guru BK atau konselor itu adalah yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa sasaran bimbingan dan konseling itu adalah individu normal bermasalah ya, atau individu normal yang bermasalah atau yang mengalami masalah. Jadi kalau sudah masuk dalam kategori abnormal itu bantuan psikologisnya itu membutuhkan orang lain gitu ya. Jadi bisa kita alih tangan kasuskan ke misal psikolog atau psikiater gitu. Jadi sasaran kita itu adalah individu normal bermasalah. Kalau sudah abnormal gitu ya, itu bukan sasaran dari bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, kemudian penggunaan tes untuk keperluan BK, yaitu bentuk tes yang digunakan untuk mengukur potensi orang normal. Jadi kaitannya dengan penggunaan tesnya, artinya penggunaan tes itu dilakukan untuk keperluan bimbingan dan konseling, pelayanan BK. Nah, bentuk tes yang kita gunakan itu adalah ya untuk mengukur orang-orang yang normal gitu, bukan orang-orang yang abnormal. Jadi penggunaan tesnya itu ya terbatas di sana ya. Kemudian untuk guru BK atau konselor yang menyelenggarakan sudah menempuh pendidikan sertifikasi tes. Jadi batasan kita boleh menyelenggarakannya itu kalau kita sudah menempuh pendidikan sertifikasi tes. Kalau tidak berarti kita belum boleh untuk menyelenggarakan. Lalu bagaimana caranya supaya tes psikologis itu tetap terlaksana gitu ya, tetap berjalan? Ya kita harus bekerja sama dengan guru psikolog gitu ya. Nah, kita hanya bisa menggunakan hasilnya saja, hasil tesnya saja untuk keperluan BK. Kalau yang menyelenggarakan itu yang berhak untuk menyelenggarakan adalah psikolog. Karena kita tidak mempunyai izin untuk melakukannya ya. Itu bukan ranahnya kita lah istilahnya begitu. Kemudian untuk jenis tesnya yaitu ada, ini yang saya bilang ya tesnya itu adalah tes yang ragam tes yang digunakan dalam pendidikan. Ya ada tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, tes minat, tes kreativitas, tes prestasi dan lain. Secara garis besar 6 tes ini, walaupun ya tidak semuanya kadang-kala dilakukan gitu ya. Dan yang perlu digarisbawahi juga tes psikologis ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi tidak menjadi suatu kewajiban bahwa tes psikologis ini harus dilakukan. Oke, tes psikologis dalam bimbingan dan konseling. Apa sih tes psikologis gitu ya? Bagaimana tes psikologis itu di dalam bimbingan dan konseling gitu ya? Yuk, kita lihat dulu. Kita pahami dulu apa pengertian dari tes psikologis. Tes psikologis itu merupakan seperangkat alat yang disusun secara sistematis, objektif, dan telah distandarisasikan untuk mengukur ciri-ciri psikologis individu ya. Ciri-ciri psikologis individu mulai dari intelijensi, bakat, minat, dan lain-lain ya.
Kemudian tujuan dari penyelenggaraan tes psikologis ini dalam bimbingan konseling adalah untuk mengukur perbedaan-perbedaan antar individu, gitu ya. Kemudian untuk mengukur perbedaan reaksi individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana perbedaan-perbedaan ya mungkin perbedaan seperti misalnya perbedaan intelijensi antar individu, gitu ya, untuk mengetahui hal tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan itu nanti atau hasil dari pengukuran yang sudah didapatkan nanti itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana perlakuan atau rencana layanan, gitu ya, untuk setiap peserta didik baik secara individu atau secara kelompok. Jadi tujuannya adalah ketika untuk mengukur perbedaan antar individu dan mengetahui bagaimana reaksi terhadap berbagai situasi yang berbeda, gitu ya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun rencana pelayanan dan konseling. Kemudian syarat-syarat tes psikologi. Yang pertama itu tes itu harus valid dan reliable. Nah, sebenarnya dari pengertiannya tadi ada kata-kata telah distandarisasikan. Kalau ada kata-kata distandarisasikan itu syarat-syarat tes psikologis ini harus terpenuhi, gitu ya. Yang pertama harus valid dan reliable. Valid itu adalah instrumen itu tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, dan reliable itu konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur, ya. Jadi syarat utamanya ya harus valid dan reliable, gitu ya. Kalau tidak valid dan reliable maka alat itu bisa dikatakan belum terpercaya, gitu ya. Jadi masih diragukan apakah memang sudah tepat atau tidak untuk mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian tes harus distandarisasikan. Jadi sesuai dengan yang ada di dalam pengertiannya tadi juga dikatakan bahwa seperangkat alat yang telah distandarisasikan, ya. Jadi kalau belum distandarisasikan maka belum memenuhi syarat sebagai suatu tes psikologi, gitu. Apa aja sih yang perlu distandarisasikan, gitu ya, dalam tes psikologi itu? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu materi tes. Ya. Misalnya contoh dari materi tes ini itu bahan yang digunakan untuk tes. Misalnya kertas, gitu ya, atau krayon, kayu, atau pensil, gitu ya. Jadi materi tes ini berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan tes, ya. Nah, ini harus distandarisasikan agar setiap tes itu betul-betul dihadapkan pada hal yang sama, gitu. Jadi misalnya ketika mengikuti tes intelijensi, dari setiap individu itu bahan-bahannya itu sama, gitu, yang digunakan tidak berbeda, ya. Makanya itu perlu distandarkan. Nah, penyelenggaraan tes. Nah, dalam penyelenggaraan tes ini mencakup perlengkapan, ya, situasi, cara penyajian, petunjuk cara mengerjakan, serta waktu yang sediakan untuk menyelenggarakan tes. Jadi nanti dalam tes psikologis, misalnya teman-teman ketika mengikuti tes psikologis, gitu ya, itu ada nanti kan waktunya berapa lama, situasi yang disiapkan, ruangannya itu seperti apa, terus perlengkapan yang digunakan apa aja, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana petunjuk cara mengerjakannya, terus ada batasan waktu kan. Misalnya untuk aspek verbal hanya 15 menit, terus nanti diganti lagi dengan aspek yang lainnya, terus dikasih waktu 15 menit lagi. Itu sudah itu masuk ke dalam penjelasan mengenai penyelenggaraan tes. Dan itu standarisasinya ya seperti itu, gitu ya. Semua yang mengikuti tes itu ya sama, standarisasinya seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya itu scoring test. Nah, yang dimaksud dengan scoring di sini mencakup cara memberikan skor, pertimbangan untuk menentukan skor, semacam kunci jawaban, gitu ya. Kemudian sistem scoring, sistem scoringnya seperti apa. Itu terkait dengan poin tes harus distandarisasikan. Kemudian yang berikutnya, tes harus objektif. Nah, objektivitas suatu tes itu ditinjau dari segi apakah tester, baik itu administrator maupun tes interpreter,
mempunyai pengaruh terhadap penilaian hasil testing atau tidak gitu ya. Jadi yang objektif itu adalah penilaiannya. Tes yang objektif akan memberikan hasil yang sama kalau dinilai oleh tester yang berlainan. Jadi hasil tesnya itu, misalnya ada psikolog 2 orang ya. Jadi dari satu ini misalnya hasilnya normal IQ-nya misalnya gitu ya. Terus yang di satu lagi ini harusnya sama. Itu yang dikatakan objektif. Jadi siapapun yang melakukan penilaian terkait dengan hasil tesnya ini tadi, penilaiannya itu ya sama gitu ya. Tidak berbeda. Itu yang dikatakan hasil tesnya itu harus objektif. Kemudian tidak dipengaruhi oleh administrator atau yang menginterpretasikan atau tes interpreter tadi ya. Kemudian tes harus diskriminatif. Nah, ini kenapa harus diskriminatif? Karena pelaksanaan tes itu dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi kalau misalnya tes yang diskriminatif itu, dia akan menunjukkan perbedaan yang kecil mengenai sifat atau faktor tertentu pada individu-individu yang berbeda. Nah, misalnya, jika semua siswa dapat mengerjakan dengan benar semua item tes, sementara kemampuan siswa pada umumnya bervariasi, maka dapat diindikasikan bahwa tes tersebut tidak diskriminatif atau tidak memiliki daya pembeda. Jadi hasilnya itu harusnya antara individu satu dengan individu yang lain itu yang memiliki perbedaan, karena ya, tujuan dari tes itu ingin mengetahui perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi kalau dia tidak memiliki daya pembeda, maka bisa dikatakan bahwa tes itu tidak diskriminatif sehingga tidak memenuhi syarat-syarat tes psikologis gitu. Suatu alat tes psikologis ya. Suatu alat ya. Kemudian tes harus komprehensif. Nah, kalau untuk tes harus komprehensif ini maksudnya adalah bahwa tes yang komprehensif itu dapat sekaligus mengungkapkan atau menyelidiki banyak hal gitu ya, terutama dalam misalnya di dalam tes prestasi gitu ya. Kita ingin menyelidiki prestasi anak dalam mempelajari bahan ujian tertentu. Maka tes yang cukup komprehensif akan mampu mengungkapkan pengetahuan testi mengenai segala hal yang harus dipelajari. Jadi hal itu juga mencegah dorongan untuk berspekulasi. Jadi komprehensif itu maknanya adalah tes itu bisa mengungkapkan atau menyelidiki banyak hal. Kemudian yang berikutnya, tes harus mudah digunakan. Nah, maksudnya tes harus mudah digunakan ini adalah tes itu tidak akan berarti ketika suatu tes itu sulit penggunaannya. Ya, jika penggunaannya sulit, maka nilai tes itu menjadi kurang berarti gitu. Jadi itu maksud tes yang harus atau tes itu harus mudah digunakan. Jadi kalau misalnya sulit penggunaannya, maka itu bisa jadi kaitannya nanti nilai tesnya itu juga akan menjadi kurang berarti. Oke, itu untuk penjelasan syarat-syarat tes psikologi. Nah, kemudian untuk jenis tes psikologi, ini sudah mengulang yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Nanti akan ada materi lebih lanjut mengenai penjelasan tentang masing-masing dari alat tes ini. Kemudian pemanfaatan tes psikologis dalam bimbingan konseling. Bagaimana pemanfaatannya, ya? Oke. Hasil tes psikologis digunakan untuk membuat rancangan program pelayanan BK yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan masalah siswa. Nah, hasil tes psikologis juga dapat digunakan untuk berbagai lebih lanjutnya ya. Jadi hasil tes psikologis ini digunakan untuk berbagai layanan BK, baik dengan pola 17+ ataupun BK komprehensif. Misalnya kalau di BK komprehensif itu ada istilah layanan dasar, layanan responsif, layanan informasi, gitu ya, layanan dukungan sistem gitu ya, support system gitu ya. Nah, kalau di BK 17+ itu adalah informasi, layanan orientasi, konseling kelompok, layanan konsultasi, mediasi, dan lain-lain gitu. Jadi hasil tes psikologi ini bisa digunakan untuk berbagai layanan yang ada di BK. Nah, pada intinya pemanfaatan hasil tes ini adalah
secara garis besarnya gitu ya, atau secara umumnya digunakan untuk membuat rancangan program pelayanan BK gitu, yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dan masalah siswanya. Kalau misalnya tadi guru BK tidak bisa menyelenggarakan, ya kita hanya bisa memanfaatkan saja. Apa ini manfaatkan? Hasil tesnya. Hasil tesnya dimanfaatkan untuk membuat program. Nah, program ini nanti akan berupa layanan-layanan, ya layanan BK atau bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh guru BK atau konselor untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, kebutuhan yang dibutuhkannya, menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, mengetahui bagaimana kondisi siswanya sehingga siswa itu bisa mengembangkan dirinya secara optimal ya. Karena tadi balik lagi fokus kita adalah ke pengembangan dari siswa, sehingga salah satu cara untuk membantu siswa untuk mengembangkan pengoptimalan dirinya, kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa ya. Nah, untuk mengetahuinya itu dilakukan asesmen. Asesmen itu ada teknik tes, non-tes, dan dari hasil tes dan non-tes ini tadi kemudian dijadikan program. Nah, program itu diberikan kembali ke program itu dirancang dalam bentuk layanan itu diberikan kepada siswa sehingga siswa terbantu, sehingga siswa merasakan manfaat layanannya, sehingga dia mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Oke, baik, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.